Sean. Selamat mendengarkan. Ngeng 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 ngeng. Kiri pak, salah. Kanan pak, ayo ke kanan. Seorang anak muda tampak sedang duduk di atas troli sambil didorong oleh dua orang lelaki berpakaian kemeja putih dibalut jas berwarna hitam. Tampak sekitar 50 orang lelaki berbadan tegap berbaris membuat dua kelompok barisan yang bertugas mengawal pemuda di dalam troli itu. Sesuai dengan perintah dari Miss Alin, Joe tidak mau nanti dikira tidak menurut karena mengabaikan wanita setengah baya yang menganggap dirinya anak kandungnya sendiri. Maka dari itu, walaupun pemuda itu merasa tertekan, dia tetap saja menuruti kata-kata dari Miss Alin. Untuk menghilangkan kebosanannya, dia pun berinisiatif untuk naik troli keliling di lantai 2 mall itu. Paman Ameng, kemana Paman Tigor? Tanya pemuda itu. Ketua, Bang Tigor, Andra, Acong, dan Monang sedang pergi ke Tanjung Karang. Katanya mencari sahabat lama yang sudah lama tidak ketemu. Jawab Ameng yang bertugas sebagai kepala pengawal, walaupun Joe tidak membutuhkan pengawal. Oh begitu. Apakah dia lama baru kembali, Paman? Tanya Joe. Mungkin besok sudah kembali lagi ke sini. Jawab Ameng. Pak Manajer, berhenti. Aku khawatir nanti nafas Pak Manajer putus. Aku akan jalan sendiri. Kata Joe lalu melompat turun dari troli tersebut. Paman, kemungkinan minggu depan aku akan kembali ke Star Hills. Aku pasti akan merindukan kalian di sini. Kata Joe dengan nada sedih. Ada kembali ke Star Hills? Mengapa terburu-buru, Ketua? Tanya Ameng yang langsung kaget. Aku berusaha untuk menghibur diri, tapi hatiku panas. Aku ingin mengobrak-abrik Megaton, biar mereka tahu seperti apa jika mengusik anak dari naga merah. Kata Joe yang merujuk kepada gambar naga yang terdapat pada baju di dada bagian kiri salah satu pengawal itu yang juga berwarna merah. Ketua, mereka tidak sembarangan. Mereka ini penguasa dan pengusaha. Yang saya dengar, mereka ini adalah Taipan asal datang Tiongkok yang pindah ke Hong Kong, lalu memasuki negara Anda melalui Megaton. Orang seperti ini tentu saja banyak akal yang mereka miliki. Salah satunya adalah menunggu orang-orang dari kubu rival untuk menyerang. Dengan begini, mereka akan menggoreng terus berita tersebut sampai publik mengira bahwa perusahaan Future of Company ternyata menghalalkan segala cara demi memenangkan sebuah persaingan. Jika ini terjadi, maka rusaklah nama besar ayahanda, yaitu Tuan Besar Jerry William. Kata Ameng. Tunggu, Paman. Masuk akal sekali. Kata Joe lalu enak saja mencabut kepala patung beraga busana, lalu duduk di atas kepala patung beraga busana tersebut. Ketua, jangan seperti itu. Malu kita nanti. Bisik Ameng di dekat telinga pemuda itu. Hah? Apakah tidak boleh duduk di sini, Paman? Tanya Joe sedikit heran. Boleh, tapi tempat Anda bukan sembarangan. Anda seorang pemilik perusahaan. Tuan muda dari perusahaan Future of Company. Ketua dari organisasi besar Dragon Empire. Pengendali dari ribuan tentara bayaran Tiger Sham. Jangan seperti ini, Ketua. Di mana wajah kami akan diletakkan? Kata Ameng berulang kali melirik ke kanan dan ke kiri. Ya sudah, kalau tidak boleh, ayo jalan lagi. Kata Joe William bangun dari duduknya, lalu enak saja menyepak kepala patung itu dengan tumit kakinya. Kejadian ini membuat ke-50 orang yang bertugas seperti pengawal tadi membuang wajah mereka menahan tawa. Lanjut lagi, seperti apa pendapat Paman tentang orang yang mengincarku ini? Kata Joe sambil memasukkan sebelah tangannya ke dalam saku celana sambil melangkah. Seorang pengusaha, mereka pasti memiliki koneksi yang luas, baik itu di jajaran sesama pengusaha, pejabat tinggi pemerintahan, koneksi, serta relasi. Tidak jarang mereka ini mencari sensasi dengan tujuan mencari nama baik seperti menyumbangkan kepada panti asuhan, menggalang acara-acara amal, lalu berlomba-lomba menarik simpati publik. Nah, Anda ketua membuat onar, apalagi dengan menggunakan nama Joe William Anda itu. Maka, Joe-nya mungkin saja tidak akan malu, tetapi di belakang nama Joe itu ada William di sana. Keluarga besar ini yang nantinya akan tercemar
dan salah-salah bisa menjadi public enemy, kata Ameng. Wah, bahaya juga ya. Aku tidak berpikir ke arah itu, Paman. Tapi tidak apa-apa. Akan selalu ada cara seiring berjalannya waktu. Yang jelas, mereka tidak akan bisa tenang. Oh iya, Paman. Bagaimana dengan Sean itu? Apakah luka memar di tubuhnya sudah sembuh? Tanya Joe. Luka di kening serta memar di tubuhnya sudah sembuh sepenuhnya, Ketua. Tapi, luka pada mentalnya sepertinya sangat sulit untuk disembuhkan, kata Ameng menjelaskan. Memang seperti inilah mental manusia sejenis Sean ini. Selama ini kan mereka tidak pernah gagal. Mereka hanya tahu menghabisi nyawa orang lain. Tidak pernah merasakan ketakutan. Sekali mereka kena batunya, mereka kaget dan tidak dapat menguasai keterkejutannya. Sampah seperti ini memang harus dibunuh secara perlahan. Karena jika langsung mati akan terlalu enak buat dia, kata Joe. Andai aku tidak menginginkan orang ini untuk membawa kabar, kemungkinan setiap hari aku akan memotong satu dari sekian di bagian anggota tubuhnya, sampai dia benar-benar mati secara perlahan. Paman tahu apa yang paling nikmat dari manusia sampah seperti ini? Tanya Joe. Setiap orang memiliki kesukaannya masing-masing, Ketua. Menurut Anda, apa yang paling nikmat dari manusia seperti ini? Kata Ameng balik bertanya. Yang paling nikmat dari manusia sampah seperti Sean ini adalah rintihan, teriakan, dan tangisan ketika dia kesakitan. Itu yang paling nikmat. Aku ingin dia meratap iba meminta kematian. Itu kesenangan yang tiada tara bagiku, Paman. Mungkin sudah tidak terhitung berapa jumlah korbannya. Berapa nyawa yang diambil hanya untuk memuaskan nafsu majikannya. Dia memang pernah berhadapan dengan ketakutan seperti waktu kita menjebak mereka. Mana mungkin selamanya dia sukses dan mulus terus dalam menebarkan kejahatannya. Kali ini dia salah sasaran. Dan aku akan meneror majikannya sampai menelan makanan pun dia rasa seperti menelan sesuap duri, kata Joe. Merinding juga Ameng mendengar anak ini ketika naluri kekejamannya timbul. Ameng ini bukan orang baru dalam dunia hitam. Sejak kecil dia sudah bergelut dengan kekerasan. Dia sudah bergaul dengan lalah yang kuat, Poltak yang licik, serta Black Cat yang sadis dan dingin. Namun, ketiga orang ini belum mampu menandingi kekejaman yang ada pada diri Joe William ini. Jika dia menganggap bahwa jeritan kematian itu seperti lagu sendu penghantar tidur, maka anak ini lebih dingin dari siapapun. Mari Paman, bawa aku menemui Sean ini. Aku akan membantu menyembuhkan beberapa kecacatan mental yang agar dia bisa kembali ke majikannya, dan menyampaikan pesan bahwa jangan main-main lagi dengan orang-orang yang berada di 5 kota utama ini, kata Joe merujuk kepada kota Tanjung Karang, Kemuning, Batu, Tasik Putri, serta Dolok Ginjang. Baiklah Ketua, mari silakan, kata Ameng. Siapkan troli, aku mau meninggalkan mall ini, kata Joe. Tak lama kemudian rombongan yang dipimpin oleh seorang pemuda yang didorong di dalam troli itu keluar dari tower mall menuju area parkir. Setelahnya, rombongan mobil itu pun langsung berangkat menuju ke bagian belakang area Yayasan Martin, di mana di sana Sean disekap. Halo para pendengar sekalian, episode ini